Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu ya. Nama saya Alfanski dari Prodi Teknik Informatika dengan kode kelas 01 TPLT 030. Nah, saya akan menjelaskan ringkasan materi-materi yang berhubungan dengan pengantar teknologi informasi. Apa sih pengantar teknologi informasi itu? Nah, pengantar teknologi informasi adalah mata kuliah yang mempelajari tentang pengetahuan dasar dari teknologi informasi dan komunikasi, menjelaskan problem dan solusi apa saja yang dapat diberikan oleh teknologi informasi dalam kehidupan sosial dan komunikasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengantar komputer dan ilmu komputer. Secara teknis, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat kita program, merancang untuk mengolah data, melakukan operasi matematika, dan logika dengan kecepatan yang tinggi dalam menampilkan hasil operasinya. Komputer berasal dari istilah compute dari bahasa Inggris yang bermakna menghitung. Nah, jika proses perhitungan data dalam komputer disebut computing. Perkembangan komputer. Nah, yang pertama, perkembangan perhitungan sebelum adanya komputer. Kemudian berlanjut ke generasi 1, yaitu pada tahun 1946 sampai 1958. Nah, dilanjut ke generasi 2, yaitu 1959 sampai 1964. Nah, yang ketiga, ada generasi ketiga, yaitu 1965 sampai 1971. Nah, yang kelima ada generasi 4, yaitu 1972 sampai 2010. Nah, yang terakhir generasi kelima, yaitu 2011 sampai dengan sekarang ya. Nah, selanjutnya mendeskripsikan klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer berdasarkan tujuan pemakaian ada dua, yaitu yang pertama ada tujuan umum. Komputer serbaguna adalah komputer yang dapat digunakan untuk semua kebutuhan umum dan dalam semua lingkungan dan pengguna. Komputer serbaguna yang dapat melakukan berbagai pekerjaan untuk semua jenis lingkungan. Program atau instruksi yang diberikan dan pada saat eksekusi komputer dapat memproses instruksi ini dan memberikan hasil yang bermakna. Misalnya, komputer pribadi yang dapat menghitung data akun, menyiapkan hasil beasiswa, merancang brosur, menulis surat, mengakses internet, ataupun bermain game adalah komputer untuk keperluan umum. Nah, selanjutnya ada tujuan khusus. Komputer tujuan khusus adalah komputer yang dirancang khusus untuk melakukan pengolahan data di lingkungan tertentu. Komputer dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan tidak dapat melakukan tugas lain. Komputer ini serbaguna. Nah, instruksi yang digunakan oleh komputer ini umumnya tertanam dan berbagai perangkat otomatis. Misalnya, komputer yang dirancang untuk menentukan jalur dan lintasan rudal hanya dapat digunakan untuk tujuan ini, dan kami tidak dapat menggunakannya untuk bermain game. Komputer yang telah dirancang untuk menghitung pulsa panggilan telepon dan jumlah yang harus dibayarkan hanya dapat memenuhi tujuan ini. Kita tidak bisa menggunakannya untuk mendesain dan mengolah data. Kemudian ada klasifikasi komputer berdasarkan teknologi yang digunakan ada tiga, yaitu digital komputer, analog komputer, dan hybrid komputer, di mana gabungan dari digital dan analog komputer. Nah, yang terakhir ada klasifikasi komputer berdasarkan ukuran dan kapasitas. Contohnya seperti mikrokomputer, mini komputer, superkomputer, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke CPU, Central Processing Unit. CPU atau pengolah pusat adalah perangkat keras yang mengatur serta menjalankan semua aktivitas dan jalannya semua program yang ada pada komputer. CPU juga disebut sebagai prosesor atau otak komputer. Nah, lanjut mengerti dan memahami berbagai komponen yang ada pada CPU. CPU berisi beberapa komponen penting yang saling terkait dan mempunyai fungsi masing-masing yang telah diatur oleh sebuah sistem atau program. Semua perangkat di CPU harus terhubung untuk berkomunikasi satu sama lain. Perangkat yang berbeda juga harus diatur dan diberitahu kapan harus melakukan fungsinya. CPU terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu control unit, register, dan ALU. Nah, control unit atau unit kendali adalah sirkuit yang mengatur setiap operasi di dalam prosesor komputer. Ada juga register, yaitu ruang penyimpanan pada unit memori yang digunakan untuk mentransfer data yang akan digunakan oleh CPU dalam pemrosesan data. Dikenal juga sebagai register memori.
dan sebenarnya menjadi bagian dari prosesor komputer sebagai register prosesor. Yang terakhir ada ALU. ALU adalah salah satu bagian dari mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Nah, selanjutnya, mengerti dan memahami bagian-bagian yang ada pada CPU. Pada sebuah CPU terdapat berbagai bagian dan perangkat yang saling berkaitan serta punya fungsinya masing-masing. Bagian-bagian perangkat yang ada pada CPU antara lain, yang pertama ada power supply atau circuit lain. Adalah perangkat yang mengubah arus listrik AC menjadi arus DC yang mengatur tegangan rendah untuk komponen internal komputer seperti motherboard, hard disk, floppy disk drive, dan CD-ROM, dan lain-lain. Yang kedua ada motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras atau hardware untuk pembangunan komputer. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan komputer utama yang terbuat dari satu atau lebih piring aluminium atau kaca yang dilapisi dengan bahan ferramagnetik. Nah, yang keempat ada LAN atau Local Area Network. Nah, kartu LAN adalah perangkat keras yang dapat menghubungkan jaringan komputer menggunakan alamat MAC agar jaringan dapat bekerja. Yang kelima ada kabel UTP. Nah, kabel UTP ini adalah jenis media telekomunikasi yang paling umum digunakan untuk saat ini. Nah, yang keenam ada Random Access Memory atau RAM. Adalah jenis penyimpanan data komputer. Perangkat RAM memungkinkan untuk mengakses data dalam urutan acak yang membuatnya sangat cepat dan menemukan informasi tertentu. Ya, maksudnya yang membuatnya sangat cepat untuk menemukan informasi tertentu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke memori. Apa sih memori itu? Nah, memori adalah salah satu tempat untuk menyimpan data secara permanen maupun sementara. Memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Nah, jadi memori itu sangat penting ya adik-adik untuk komputer karena dia berfungsi sebagai penyimpan data secara permanen maupun sementara. Jadi sangat penting untuk berjalannya sebuah komputer. Nah, selanjutnya kita masuk ke input dan output device. Perangkat yang digunakan untuk memberikan data dan instruksi ke komputer itu disebut sebagai perangkat input. Nah, untuk perangkat input itu apa sih? Nah, contoh dari perangkat input antara lain yaitu keyboard, mouse, touchpad, light pen, joystick, scanner, webcam, dan barcode reader, dan masih banyak lain juga sih. Nah, kemudian perangkat output adalah perangkat apapun yang menerima data dari komputer, biasanya untuk tampilan, koreksi, reproduksi fisik. Nah, berikut ini adalah contoh berbagai macam-macam perangkat output. Yang pertama ada monitor, printer, speaker, headphone, proyektor, plotter, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita masuk ke sistem bilangan dan kode bagian 1. Umumnya, seorang pengguna atau user tidak menyadari bahwa sistem yang ada pada komputer bekerja dengan menggunakan sistem bilangan biner yang hanya beranggotakan 2 digit, yaitu digit 0 dan digit 1. Selain itu, ada juga sistem bilangan lain yang juga bekerja pada komputer maupun perangkat lainnya, yaitu bilangan oktal, desimal, dan heksadesimal. Nah, berikut adalah contoh dari bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal ya adik-adik. Silakan diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem bilangan dan kode bagian 2. Nah, contohnya adalah ASCII, adalah pendekar dari American Standard Code for Information Interchange. Nah, ASCII ini merupakan kode alfanumerik karena termasuk huruf dan juga angka. Karakter yang diakses oleh kode ASCII mencakup 10 digit angka, 26 huruf kecil, dan 26 huruf besar alfabet, dan sekitar 25 karakter khusus termasuk yang ditemukan pada mesin ketik standar. Nah, contoh dari tabel ASCII bisa dilihat di samping kanan ini adik-adik. Silakan diperhatikan baik-baik. Oke. Kemudian kita lanjut ke pengantar sistem operasi. Secara sederhana, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas mengatur atau mengontrol manajemen hardware, termasuk menjalankan software aplikasi seperti aplikasi Office, multimedia, desain, coding, dan masih banyak lagi, guna mempermudah pekerjaan pengguna atau user. Nah,
Adapun macam-macam sistem operasi pada komputer yaitu yang sering kita dengar dan sudah banyak digunakan, contohnya ada Windows. Nah, sistem operasi Windows ini merupakan hasil evolusi dari MS-DOS, sistem operasi yang berbasis teks perintah atau command line. Nah, yang kedua ada Linux. Sistem operasi Unix dimulai dari AT&T Bell Labs pada akhir tahun 1960-an. AT&T Bell Labs berusaha membangun sistem operasi yang multitasking dan multi-user, dan kemudian terbentuklah sistem operasi Unix atau Linux. Nah, kemudian ada Mac OS. Mac adalah sebuah PC pertama yang menggunakan Graphical User Interface. Nah, yang keempat ada DOS. Sistem operasi DOS adalah sistem operasi yang menggunakan perintah berbasis teks atau yang akrab kita dengar dengan command prompt. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih karena menonton video ini sampai selesai. Maaf jika ada salah dalam penyampaian saya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Saya Rizky. Ciao.